Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 155 Identitas terungkap. Kedelapan pria itu memberi hormat dengan suara yang dalam, lalu dua di antara mereka melangkah maju dan menahan Suruo Yun dengan memutar lengannya ke belakang, mendorongnya agar datang ke hadapan sang patriark tua. Semua orang yang hadir awalnya terkejut karena patriark tua telah memerintahkan pengawal Feng untuk menangkap cucunya sendiri dan kemudian menjadi bingung dengan reaksi Feng Xiao setelah itu. Oleh karena itu, mereka semua kemudian mengalihkan pandangan mereka yang penuh selidik kepada wanita dalam gaun putih itu, mencoba menebak identitasnya. Murong Yixuan menatap Feng Qingge yang telah ditangkap dan diseret ke hadapan patriark tua. Alisnya sedikit terangkat dan dia ingin berbicara ketika mendengar Feng Xiao menanyakan hal ini kepadanya yang membuatnya mengalihkan pandangannya ke wanita muda bergaun putih itu. Saya pikir Anda juga ingin tahu, siapa dia? Feng Jiu menatap Feng Xiao yang matanya memerah karena emosi yang meluap-luap dan dia mendesah dalam hati sebelum berkata, kau sudah menebaknya, bukan? Lagi pula, dia tidak sebodoh itu. Setelah mengalami begitu banyak hal di kediaman Feng dan melihat bahwa patriark tua kini telah kembali ke sini bersama nona muda ini, jika dia masih tidak dapat menyadari apapun, dia tidak akan menjadi jenderal tinggi Feng yang sangat terkenal dan terkenal. Kamu adalah putriku Qingge. Suaranya sangat tercekat saat dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Feng Jiu dan berkata, maafkan aku, ayah benar-benar gagal menyadari bahwa orang di sampingku adalah seorang penipu. Ketika dia mengingat kembali apa yang dikatakan tuan tua hari itu, mengingat kemarahan yang dia rasakan, dan sekarang menatap wajah itu dengan cadar di atasnya, hatinya teriris kesakitan dan dia tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Maafkan aku. Ini semua salah ayah. Semua salahku. Seorang jenderal tinggi yang mengagumkan dan disegani itu benar-benar menangis seperti anak kecil dengan air mata mengalir di wajahnya, pemandangan yang dengan cepat membuat semua orang tercengang karena terkejut. Apa yang baru saja dia katakan? Wanita muda yang mengenakan cadar itu adalah putrinya Qingge. Lalu siapa yang ditahan di sana? Paman Xiao, siapa dia menurutmu? Suara Murong Yixuan diwarnai dengan getaran yang tak tertahankan saat dia menatap wanita muda bergaun putih itu dengan linglung, menganggapnya agak tidak percaya tetapi merasa gembira dan senang pada saat yang sama. Jantungnya berdebar kencang, perasaan keseluruhannya, sungguh tak terlukiskan. Woho, putriku. Putriku yang malang. Dilanda rasa bersalah yang menyayat hatinya, Feng Xiao masih meratap sambil menangis. Namun karena tubuhnya masih lemah dan tidak sanggup menahan guncangan seperti itu, sementara ia terus menangis, ia tiba-tiba pingsan, kehilangan kesadaran. Kalian berdua, antarkan ayahku kembali ke kamarnya. Feng Jiu berkata lembut kepada beberapa pengawal Feng yang berdiri di samping dan menatapnya dengan mata terbelalak. Ya. Beberapa suara secara naluriah mengakui dan beberapa dari mereka tiba-tiba merasa terkejut sesaat sebelum menoleh untuk saling memandang karena mereka merasa situasinya agak aneh. Namun, dua dari mereka tetap maju dan menggendong Feng Xiao ke dalam. Pada saat itu, patriark tua Feng, meskipun seorang lelaki tua, berkata dengan suara menggelegar yang dipenuhi dengan kekuatan mistiknya dalam pengumuman, di hadapan semua orang yang hadir di sini hari ini, lelaki tua ini sekarang akan memberitahu kalian lebih banyak tentang semua ini. Dia berhenti sejenak untuk menunjuk Suruo Yun dan berkata, dia bukan cucu perempuanku Feng Qingge. Dia hanya seorang gadis yatim piatu, bernama Suruo Yun, yang diambil cucu perempuanku dari jalanan saat dia masih sangat kecil. Cucu perempuanku memperlakukan gadis itu seperti saudara perempuannya, tetapi gadis ini malah mencoba membunuh cucu perempuanku. Dia kemudian menyamar sebagai cucu perempuanku, merampas semua yang dimiliki cucu perempuanku. Ketika hal ini diketahui oleh lelaki tua ini, gadis ini kemudian menggunakan racun untuk mencoba menyakitiku. Wanita ini adalah wanita yang kejam dan berbisa, tidak berperasaan dan jahat. Mendengar kata-kata ini, semua orang menjadi gempar. Banyak dari mereka yang terkesiap kaget, membuat seluruh kejadian menjadi tidak masuk akal dan menakutkan. Wanita itu bahkan telah menyamar sebagai orang lain. Jika tidak ada yang mengetahuinya, bukankah seluruh kediaman Feng akan jatuh ke tangannya? Hahaha. Hahaha. Suara tawa yang keras dan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang ada di sana, dan mata semua orang beralih menatap ke arah wanita yang kini tampak sedikit gila.